Indonesia. Ini adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia di bawah Amerika Serikat yang memiliki jumlah penduduk saat ini sekitar 278 juta manusia. Dan dari sebanyak itu jumlah manusianya, Indonesia terkenal menjadi negara paling malas untuk jalan kaki dan menggunakan transportasi umum. Kenapa? Ya karena banyak yang beralasan jalan kaki di Indonesia khususnya ibu kota kurang enak karena panas, polusi, dan lainnya. Selain itu, untuk menggunakan transportasi umum, banyak juga yang malas karena dirasa kurang efisien dari segi waktu, ditambah kurang efisien dari jarak karena tidak berhenti di tempat yang dituju secara langsung. Dengan mindset yang seperti ini, akhirnya kebanyakan orang Indonesia menggunakan transportasi pribadi. Dan transportasi pribadi yang cukup terjangkau untuk semua orang yang ada di Indonesia adalah motor. Motor dianggap transportasi paling umum di Indonesia karena saat ini mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan sama emak-emak sekalipun sudah menggunakan motor. Dan uniknya mereka sudah tidak lagi dibonceng seperti zaman dulu karena mereka ini yaitu anak SD sampai emak-emak sudah membawa motor sendiri yang mana ini cukup membahayakan dan meresahkan. Kemudian selain tren motor ini sendiri yang ada di Indonesia, ada satu tren yang cukup banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita, yaitu nggak mau motornya terlihat standar, yang berarti kebanyakan masyarakat Indonesia penggila modifikasi. Namun sayangnya, modifikasi sebenarnya hal yang sangat bagus dan baik untuk menyalurkan hobi. Tapi modifikasi yang dilakukan kebanyakan orang terkadang malah jadi aneh dan menyebalkan untuk kebanyakan orang. Dan salah satu modifikasi yang wajib banget dilakukan selain menyopot striping motor dan menambah stiker racing-racingan adalah knalpot. Nggak peduli motor tersebut matic, sport bike, motor fairing, atau apapun itu harus menggunakan knalpot racing. Dan saking banyaknya knalpot racing ini digunakan oleh orang-orang, bahkan motor yang berknalpot racing ini menjadi cukup ikonik dari segi negatif. Ini bisa kita lihat dari konten-konten orang bule yang sudah tinggal di Indonesia. Number 2, are you having trouble falling asleep? Well, don't worry. Indonesia has its own built-in lullaby in the form of mufflers added to motorbikes. Di video Bang Jo official tersebut, dia benar-benar menyindir halus tentang keberadaan knalpot racing ini. Namun selain Bang Jo official, ada lagi nih yang komplain akan hal ini. It's Sunday morning, you get ready to go out and check the day, a little bit of sunmori with your girlfriend. Then bang, it's these guys everywhere. Flexing, looking for attention, ruining the chilled atmosphere. We don't mind bike groups, it's just the guys who've got modified exhausts that ruin everything. Di video Hook in the World, dia benar-benar to the point banget karena dia benar-benar nggak suka dengan knalpot racing. Itu kan pandangan bule. Bagaimana dengan pandangan orang Indonesia sendiri? Di sini saya mencari jawaban melalui internet dan menemukan hal ini. Dengan komentar yang ada dan kebanyakan komentar tersebut negatif, akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau orang Indonesia sendiri juga membenci hal ini. Karena ya memang dinilai sangat mengganggu kenyamanan dan membuat polusi suara. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia sendiri suka banget pakai knalpot racing? Apa gunanya? Jadi alasan pertama, knalpot racing dinilai bisa menaikkan performance motor, meningkatkan tenaga atau power motor agar keluar lebih maksimal, akselerasi lebih enteng, dan top speed bisa didapat. Ya ini adalah hal yang benar sih, karena jika menggunakan knalpot yang free flow maka volume gas buang akan lebih besar, dan jika lebih besar maka hasil gas buang menjadi lebih lancar. Tapi ini tuh berlaku jika motor kalian sudah bore up dan memang dikhususkan untuk balap. Ya setidaknya balap resmi, bukan balap liar. Bagaimana dengan motor standar? Jika mesin kalian standar ting-ting dan menggunakan knalpot free flow, bukan tenaga yang didapat, yang ada motornya akan engap dan kehabisan napas, karena gas buang tidak sebanding dengan pembakaran yang terjadi, yang mana pada akhirnya ini semua sia-sia dan gak ada gunanya sama sekali kecuali cuman bikin berisik doang. Kemudian alasan lainnya adalah menambah tampilan motor menjadi lebih keren. Ya, di sini ada satu titik kita semua bisa setuju juga. Knalpot racing akan memiliki tampilan yang lebih keren jika digunakan pada motor.
tapi di motor-motor tertentu aja, seperti motor sport non-fairing ataupun sport fairing. Karena jika motor kalian matic ataupun bebek, sepertinya tidak menambah estetika yang terlalu berarti, apalagi yang tipe samlong kayak gini nih. Ya kalau digunakan harian, ini knalpot ngeselin banget, nyembur ke muka pengendara yang di belakang. Mungkin knalpot ini bisa menambah estetika jika motor tersebut digunakan untuk kontes aja. Kemudian alasan selanjutnya adalah dengan knalpot racing bisa caper. Iya, caper atau cari perhatian adalah faktor utama daripada estetika dan performa. Kalian sadar nggak sih buat orang-orang yang menggunakan knalpot racing ini? Biasanya kalau di kerumunan banyak orang, mereka suka geber-geber motornya agar mata kebanyakan orang tertuju kepada mereka. Tujuannya apa? Ya agar motornya dilihat dan orangnya dilihat. Dan uniknya, buat kebanyakan orang yang kayak gini, mereka merasa paling keren, paling ganteng dan lainnya ketika diliatin. Padahal kenyataannya terkadang semua itu terbalik daripada ekspektasi mereka. Dan faktor yang terakhir adalah minimal modifikasi knalpot. Oke, Indonesia sendiri memang memiliki jiwa modifikasi yang sangat tinggi, tapi sayangnya tidak semua orang mampu memodifikasi motor mereka secara proper. Dan ini banyak alasannya. Yang pertama, mungkin memang tidak memiliki selera modifikasi. Yang kedua, selera modifikasinya aneh. Yang ketiga, dia memang orang aneh. Dan yang terakhir, keuangan. Memodifikasi suatu kendaraan pasti akan membutuhkan biaya, dan biayanya untuk membuat modifikasi yang proper cukup mahal. Nah, buat yang memiliki keterbatasan biaya dan ingin memodifikasi motornya, jalan satu-satunya adalah mengganti knalpot. Yang mana knalpot racing saat ini dijual mulai dari harga 30 ribuan aja. Dengan demikian, knalpot racingnya bisa dibeli hampir oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau udah ganti knalpot racing aja, lepas beberapa part seperti spion ataupun lepas striping, maka kalian sudah dinilai memodifikasi motor. Pasar loak, Itulah alasan yang rasional menurut saya kenapa banyak orang yang menggunakan knalpot racing. Kemudian saya mencari lagi nih, apakah ada alasan lain kenapa orang Indonesia suka banget pakai knalpot racing dan apakah ada manfaat lainnya? Ternyata saya nemu di website ini nih. Emang ini website knalpot sih, tapi alasannya lucu-lucu nih. Yang pertama, alasan kenapa orang Indonesia banyak yang suka knalpot racing bisa digeber-geber di jalan. Menurut ini website, dengan knalpot racing ini bisa membantu perjalanan touring atau perjalanan jauh biar tidak ngantuk, karena kalau ngantuk ya tinggal geber-geber aja. Dan juga dituliskan di website tersebut, apalagi kalau knalpotnya semakin bacot, malah semakin semangat ngeblayar-blayarnya. goblok. Kemudian di website tersebut juga bilang dengan knalpot racing ini membuat handling menjadi lebih nyaman. Kenapa bisa? Karena menurut website ini, bobot knalpot standar bawaan pabrik biasanya lebih berat dibandingkan dengan knalpot racing. Sebagai contoh, misalnya knalpot ori standar pabrik kan punya bobot sekitar 5 kg. Sedangkan kalau kita pakai knalpot racing yang menggunakan bahan stainless, paling bobotnya hanya 2 kg. Pertanyaannya, apa pengaruhnya perbedaan 3 kg di motor yang digunakan harian? Kayaknya nggak terlalu berbeda. Ini sama aja kayak kalian naik motor dengan menggunakan tas yang berisi berat sekitar 3 kg, sama tanpa yang menggunakan tas. Maka nggak ada ngaruhnya sama sekali. Handling tetap sama aja, nggak ngaruh. Dan terakhir, alasan yang ada di website ini adalah agar motor tidak dicuri. Di website ini dikatakan, dengan menggunakan knalpot racing bisa menjadi tips agar motor tidak jadi dimaling, karena saat maling menghidupkan motor, maka suara knalpot tersebut bakalan bangunin pemiliknya atau warga kampung karena terganggu tidurnya. Apalagi motornya hanya satu-satunya yang menggunakan knalpot racing, bakalan gampang banget dikenalin ciri-cirinya kalau dimaling orang. Ini tuh alasan paling gak logis yang seakan-akan menghalalkan segala cara untuk menggunakan knalpot racing. Kenapa? Ya karena nggak ngaruh. Jika maling tersebut masih punya 2 kaki untuk berjalan dan punya otak untuk berpikir, maka maling tersebut bisa mendorong motor itu dulu, atau setidaknya bisa disetut dulu sama temennya sampai ke lokasi yang aman. Jadi ini alasan yang nggak logis sama sekali. Tapi walaupun website ini memberikan alasan-alasan yang kurang logis dan terlalu dicocok logikan, namun website ini juga memberikan dampak negatifnya, dan di sini kita pasti setuju dengan dampak negatif yang dituliskan website ini. Yang pertama, mengganggu pengguna lain. Setuju. Yang kedua, resiko kerusakan mesin. Setuju. Ya karena jika masih menggunakan mesin standar dan pakai knalpot racing, ya maka mesinnya akan overheat. Kemudian faktor negatif selanjutnya adalah melanggar aturan lalu lintas. Ya bener, nggak usah pakai ditanya. Karena kalau kena razia, biasanya knalpotnya akan dipotong gitu aja sama Pak Polisi, berapapun harganya. Dan ini adalah kejadian yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Jadi kesimpulannya, knalpot racing diciptakan sebenarnya sesuai dengan namanya, yaitu untuk racing, alias kegunaan balap. Dan sejauh ini knalpot racing di motor harian hampir tidak ada gunanya, selain mengganggu orang-orang di sekitar dan diberikan kata-kata mutiara. Dan alasan kenapa orang-orang Indonesia kebanyakan suka knalpot racing, ya karena minimal modifikasi nih bos, senggol dong.
Ya itulah kira-kira alasan yang kenapa orang Indonesia suka banget sama knalpot racing. Semua ada minus dan minusnya, nggak ada plusnya sama sekali. Padahal kalau mau cari tampilan nih, seharusnya ya masih banyak cara lainnya. Contohnya nih ketika dulu saya main Yamaha Mio di sekitar tahun 2007-an. Jika ingin menggunakan knalpot yang nggak standar nih dan nggak mau pakai knalpot racing, kita biasanya menggunakan knalpot dari motor lain tanpa dibobok. Ya paling cocok kala itu adalah Yamaha Mio menggunakan knalpot Satria FU. Selain dari tampilan yang didapat, suaranya juga jadi cukup unik. Mirip Satria FU tapi ada cewara CVT Mio-nya, jadi lucu. Dan hal ini tidak mengganggu orang-orang. Kenapa saat ini tidak ada tren yang seperti ini? Karena knalpot racing bukan jawaban satu-satunya untuk menambah estetika. Ya walaupun sudah ada namanya teknologi DB killer sih, tapi nyatanya tetap kencang juga suaranya. Dan DB killer sendiri juga tidak disukai oleh kebanyakan orang. Jadi ya serba salah. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian suka dengan knalpot racing atau enggak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.